berikutnya, mari kita melihat bahwa inilah agenda kita, kurikulum kita sepanjang tahun ini. Kita sudah lewat Januari, iman kepada Bapa dihubungkan dengan pengakuan iman rasuli. Februari iman kepada Yesus, Maret iman salib penderitaan, kita sudah lewati. Bulan April, saudaraku, iman mujizat dan kemenangan. Dan sekarang kita masuk di bulan Mei, di mana pengakuan iman rasuli kita berkata naik ke surga. Jadi setelah Yesus pada hari yang ketiga dibangkitkan dari antara orang mati, dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa. Katakan sama-sama, saatnya belajar tentang surga. 1, 2, 3, haleluya. Jadi sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kita akan bahas surga. Mungkin ini panjang pembahasannya, ya. Tidak banyak apa yang Alkitab sampaikan tentang surga itu seperti apa. Enggak banyak, tetapi rupanya itu bisa 1 bulan. Makanya di OBS mungkin kita akan khusus belajar tentang surga sepanjang 1 bulan. Ya, jadi nikmati dan dengarkan OBS supaya kita ngerti surganya versi Alkitab itu seperti apa. Tentu berbeda, setiap agama punya konsep surga yang berbeda-beda. Bahkan ada kelompok yang mengaku Kristen tapi tidak mengakui surga, tidak mengakui neraka. Nah ini kan repot, ngakunya Kristen tapi tidak mengakui adanya surga atau neraka. Nah konsep surga menurut Alkitab tentu berbeda dengan kepercayaan yang lain. Jadi kita mesti paham supaya kita nggak nyampur. Ya, kalau kita nggak dengerin OBS tapi buka-buka YouTube dan kita dapat pengajaran dari yang lain, saudaraku, kita akan kacau ya pemahaman kita. Jadi kita akan tata kurikulum kita sehingga kita dapat bangunan rohani yang bertumbuh secara sistematis. Next, yang berikutnya. Ini judul kita hari ini. Wah, asik nih. Kayaknya enak nih kita ngomong tentang surga dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, apa surga dunia itu? Nah, untuk menjawab pertanyaan apa surga dunia itu tergantung dari mana kita melihatnya. Gitu ya. Tergantung dari mana kita melihatnya. Next. Yang jelas Alkitab menyatakan bahwa dunia dan surga adalah 2 tempat yang jauh berbeda. Pak, ngomong-ngomong yang benar, surga apa surga? Memang kalau di Alkitab TB kita sorga, tapi kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baku itu surga. Makanya Alkitab revisi, ya, terjemahan baru, Alkitab yang terbaru dikeluarkan LAI itu sudah surga, bukan sorga. Tapi oke lah, itu tidak prinsip. Tapi saya ingin kita mengerti yang baku, yang benar. Itu ya. Dunia dan surga adalah 2 tempat yang jauh berbeda. Tapi kenapa kita belajar surga dunia? Maksudnya seperti apa? Bisakah 2 area yang berbeda ini menjadi satu? Apa sih maksudnya surga dunia? Next. Kita akan lihat, saudaraku, cara pandang dari teman-teman kita di luar yang tidak ngerti kebenaran. Beberapa orang merasa mengalami surga dunia ketika yang pertama berada atau melihat tempat yang indah. Ya. Jadi ketika kita lihat pemandangan naik ke Telomoyo, saudaraku, ada di sebuah air terjun, ada di sebuah taman. Wih, iki surga dunia tenan gitu ya. Ketika kita lihat satu pemandangan atau mengalami, saudaraku, berada di tempat yang indah. Ya. Coba bilang sama sebelahnya, kalau sebelahmu itu indah, saudaraku, ya, bilang kamu juga surga dunia. Bilang, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Yang ditunjuk bilang, saya bukan indah, ya. Saya Yosua, bilang, saudaraku, ya. Saya bukan indah, saya Yosua. Haleluya. Saya Jocelyn, saya bukan indah, saya Jocelyn, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sering kan kita wisata, kita healing, dan kemudian kita melihat pemandangan yang indah, dan kemudian kita, wah ini surga dunia tenan gitu ya. Ini surga dunia, ini surga yang ada di dunia. Ketika kita melihat pemandangan atau sesuatu yang indah. Coba tanya lagi sama sebelah, apakah rumahmu surga dunia? Saudaraku, haleluya ya, puji Tuhan ya.
Iya, puji Tuhan ya. Ya, jangan sampai rumah kita seperti alam goib. Haleluya, puji Tuhan ya. Karena beberapa rumah ini alam goib, saudaraku ya, bukan surga dunia. Yang berikutnya, saudaraku, beberapa orang merasa dia ada di surga dunia ketika dia makan enak. Wah, gitu kan. Ketika kita makan enak, dan kemudian yang berikutnya hubungan seks untuk Bapak Ibu yang sudah menikah ya, dengan pasanganmu yang sah dan satu-satunya. Seringkali hubungan seks dianggap sebagai surga dunia. Dan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran ketika tidak puas dengan istrinya, dengan suaminya, mencari surga dunia di luar. Karena mereka berpikir itulah surga dunia. Ya, makan enak. Kalau kita bisa makan enak, wah iki surga dunia tenan iki, haleluya, puji Tuhan ya. Bersyukur bahwa buat saya hampir semua makanan enak, saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan. Tidak peduli harganya, tidak peduli di mana makannya, ya, asal pas, saudaraku, enak ya. Cuma memang beberapa waktu ini saya kehilangan selera makan ya, terutama kalau sudah kenyang. Haleluya, puji Tuhan ya. Saya kalau sudah kenyang itu kehilangan selera makan ya, entah kenapa. Puji Tuhan. Jadi jangan tanya kepada Pak Denny mana makanan yang enak di Magelang ini. Jangan tanya, saudaraku ya, karena semuanya enak, saudaraku ya. Tapi artinya sisi lain, kalau saya udah bilang gak enak, bener-bener gak enak, saudaraku ya, haleluya ya. Jadi untuk orang yang gampang makan seperti saya, kalau saya bilang gak enak, itu bener-bener gak enak ya. Jadi tanya rekomendasi makanan yang gak enak kepada saya ya, jangan tanya makanan yang enak. Nah, beberapa orang ketika makan enak itu surga dunia. Yang berikutnya, saudaraku. Nah, anak-anak muda yang kehilangan jati diri, yang tertolak, yang baper, saudaraku, merasa nggak punya jalan keluar, masa depannya suram, maka mereka lari kepada narkoba. Dan buat mereka mencari surga dunia, ingin mengalami surga ketika ada di dunia. Artinya, saudaraku, sebenarnya semua orang merindukan surga. Apakah cara mereka benar atau salah? Semua orang itu merindukan surga. Nah, versi Kamus Besar Bahasa Indonesia, surga dunia diterjemahkan atau artinya kenikmatan atau kesenangan, kebahagiaan yang diperoleh hanya selama masih hidup di dunia, atau kenikmatan duniawi. Lalu apa yang kita mau bahas dari firman Tuhan pagi hari ini atau hari ini? Kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, apakah kita mau ngupas tentang ini, saudaraku? No, mari kita lihat yang berikutnya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi rupanya di bumi seperti di surga itu akan terjadi ketika kerajaan Allah, ketika Bapa itu menjadi pribadi yang kita muliakan dalam hidup kita. Ketika kerajaannya datang, ketika kehendaknya terjadi, maka itu menjadi di bumi seperti di surga. Perhatikan kata seperti. Kata seperti mengindikasikan bahwa dunia dan surga itu beda. Tuhan gak berkata di bumi menjadi surga, enggak. Seperti di bumi tetapi seperti di surga. Nah, kalau di bumi seperti di surga, maka kita mendapatkan makanan yang secukupnya, kita bersyukur. Kita nggak ngeluh. Ketika kita di bumi seperti di surga, kita nggak akan ngeluh dengan makanan yang kita makan. Kita nggak akan mengejar kepuasan lewat makanan. Kalau di bumi itu seperti di surga, kita akan hidup dalam pengampunan satu dengan yang lain. Ketika kita di bumi seperti di surga, maka kita akan menang melawan pencobaan. Lepaskan kami dari pencobaan. Ada salib, harus pikul salib, harus menderita, enggak apa-apa.
asal kerajaan Allah datang, asal kehendak Tuhan yang terjadi di bumi seperti di sorga. Jadi kadang-kadang dalam baper saya, saudaraku ya, semua orang itu bisa baper. Mau perempuan, mau laki-laki, semua kita bisa baper. Mau jemaat, mau gembala, bisa baper, saudaraku. Nah, saya berkata begini, ketika saya susah, saya sedih, merasa tertekan, saya bilang, Tuhan, kalau ini adalah kehendak Tuhan, saya mengalami ini, saya mengucap syukur. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Gak ada yang senang pencobaan, gak ada yang senang kesusahan. Tapi kalau itu kehendak Tuhan diizinkan terjadi dalam hidup kita, itulah di bumi seperti di sorga. Nah, saudaraku, lalu next yang berikutnya, bagaimana caranya kita mengalami supaya di bumi seperti di surga? Ini hanya satu faktor dari banyak hal yang kita bisa pelajari topik di bumi seperti di surga. Bagaimana supaya kita mengalami surga ketika kita masih ada di bumi? Bilang sama sebelah, surga itu enggak hanya nanti ketika kamu mati. Bilang, saudaraku, bilang yuk ya, haleluya. Surga itu enggak hanya nanti ketika kita mati. Yang setuju katakan amin. Katakan sama-sama, surga dunia itu nyata. Katakan yuk, haleluya. Jadi pagi hari ini, sore juga nanti, saya hanya akan bagi satu hal. Bagaimana caranya kita mengalami surga dunia, yaitu hadirat Tuhan. Dunia ini rusak, dunia ini hancur, dunia ini nyebelin, dunia ini menekan, dunia ini membuat kita nggak happy, dunia ini mengecewakan. Minggu lalu saya baru bicara kepada satu orang yang katanya mulai coba-coba nyabu, saudara. Katanya, saya nggak pernah lihat, ya. Saya bilang, kamu akan kecewa dengan itu. Kamu berpikir bahwa kamu akan mendapatkan kenikmatan, kamu berpikir kamu akan ketemu bidadari, kamu berpikir bahwa kamu akan fly, meninggalkan kesusahanmu di dunia ini, tapi kamu tetap akan kecewa ujungnya. Dunia ini rusak. Gimana caranya di bumi yang rusak kita bisa ngalami surga, hadirat Tuhan, gitu. Gimana caranya di badai gelora, kapal yang sedang terombang-ambing, gimana bisa tenang? Ya Yesus harus hadir, berkata tenanglah, aku ini, jangan takut, gitu. Ya, gimana, saudaraku, lagi nggak punya apa-apa, tapi kita ngalami surga. Hadirat Tuhan, ya. Jadi hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan adalah kunci bagaimana kita bisa mengalami surga walaupun kita masih ada di dunia. Katakan sama-sama, hadirat Tuhan itu memulihkan. 1, 2, 3. Katakan lagi, hadirat Tuhan itu menghiburkan. Katakan hadirat Tuhan itu menyembuhkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah jaga kesehatan seperti apapun, kita tetap bisa sakit. Ini dunia yang udah rusak. Ya. Kita mau jaga kesehatan, saudaraku, makannya sehat, saudaraku tidurnya juga sehat, saudaraku dompetnya sehat, pergaulannya sehat, semuanya sehat, saudaraku. Tapi kita masih tetap bisa sakit. Gitu ya. Kita jaga kesehatan, kita tetap bisa sakit. Kemudian bagaimana dengan hati dan jiwa kita? Kita jaga pergaulan, kita jaga perilaku, kita jaga komunitas, kita baik-baik sama orang. Apakah tidak menjamin hati kita nggak bisa sakit? Bisa, tetap bisa sakit. Jiwa kita seperti diiris, kita baik-baik sama orang, nggak punya musuh, tetap aja namanya sakit hati, namanya jiwa retak, namanya baper, itu tetap bisa terjadi. Kita udah jaga, tapi tetap itu terjadi. Itulah dunia. Nah, hadirat Tuhan itu membuat kita bisa mengalami surga di dunia yang rusak, di dunia yang sedang hancur, di dunia yang sedang mengecewakan kita, saudara. Ya, hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami hadirat Tuhan, kita itu masuk
kepada sebuah dimensi sorgawi, kita masih di dunia. Tapi ketika kita doa, ketika kita menyembah, kita akan masuk kepada dimensi sorgawi di mana kita senada dengan surga. Iya, tadi lagu kita keren. Senada dengan surga. Katakan sama-sama, aku mau senada dengan surga. 1, 2, 3. Iya, aku mau senada dengan surga, seirama dengan surga. Jadi Bapak Ibu, mari saudaraku, anak-anakku remaja, ketika kalian baper, ketika kalian butuh penghiburan, jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada makanan. Ada orang yang stres itu makan, saudaraku. Ya, pelampiasan stresnya itu makan. Ya, makanya stresnya hilang, badannya belegendong. Haleluya, puji Tuhan ya. Bilang kalau sebelahmu orang besar, saudaraku bilang jangan-jangan kamu stres. Gitu ya, jangan-jangan. Enggak semua sih, enggak semua ya. Ada orang yang diberkati Tuhan tetapi tetap damai sejahtera, ada saudaraku ya, puji Tuhan ya. Semua kita ini mengalami pertumbuhan kok saudaraku, enggak saya, enggak Bu Febe saudaraku ya, puji Tuhan ya. Jadi jangan harap kalau ulang tahun pernikahan saudara lihat saya gendong Bu Febe saudaraku ya, jangan harap. Haleluya. Wis ora kuat saudaraku ya, haleluya. Biyen ora kuat saiki apa meneh saudaraku ya, haleluya ya. Padha lemune, haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan lari kepada makanan, jangan lari kepada drugs, jangan lari kepada narkoba, jangan lari kepada dunia ini. Saudaraku, kenapa? Karena ketika kita mau masuk hadirat Tuhan, maka surga turun dalam hidup kita. Ya. Oke, beberapa ayat saya mau tunjukkan sesuatu. Next. Ini ayat ketika Yakub sedang ketakutan, mau dibunuh oleh Esau. Gitu ya. Esau ngancam, awas kalau bapak mati tak bunuh kamu. Kamu sudah ngambil hak kesulungan. Nanti tunggu bapak meninggal, nanti bapak mati, habis kamu. Yakub ketakutan, dia lari. Ketika dia lari, saudaraku, Kejadian 28:12, maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kenapa turun naik? Malaikat sibuk, saudara. Malaikat sibuk, bawa berkat dari atas turun ke bawah, ambil lagi turun ke bawah, saudaraku, malaikat turun naik. Haleluya. Bilang sama sebelah, saya berdoa malaikat juga sibuk buat kamu. Bilang saudaraku, haleluya ya. Malaikat Tuhan sibuk buat Anda, saudaraku, puji Tuhan ya. Malaikat sibuk turun naik. Dan Yakub dia mimpi, malaikat sibuk memberkati dia. Coba Bapak Ibu kalau ngimpi apa? Wah, kalau saya ngimpi saya yang sibuk Pak, haleluya, puji Tuhan ya. Saya tuh pulang gasik Pak dari kerja, ada yang curhat. Saya tuh pulang gasik dari kerja karena badan gak enak. Bahasa Inggrisnya, my body is not delicious. Haleluya, puji Tuhan katanya. Gak enak badan saudaraku, gak enak badan. Padahal delicious untuk makanan saudaraku. My body not fit gitu harusnya gitu ya, mungkin gitu ya. My body is not delicious, haleluya. Siapa yang bilang badanmu enak, kecut. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ada orang yang curhat, Pak saya itu pulang izin kerja, pulang gasik karena badan gak enak, sampai di rumah tidur. Tidur ngimpi kerja. Haleluya, puji Tuhan ya. Kira-kira Pak, kalau seperti itu saya masuk kategori lembur atau tidak? Haleluya, puji Tuhan. Saya bilang takon manajermu, haleluya. Takon HRD-mu, saya bilang haleluya, puji Tuhan ya. Siapa yang curhat itu? Mukidi, saudaraku ya, haleluya. Jadi si Mukidi ini pulang kerja karena nggak enak badan, dia pamit, saudaraku, kita pulang gasik. Bos minta maaf ya, my body is not delicious. Aku perlu tidur di rumah, sampai di rumah tidur, saudaraku, tidur ngimpi kerja, saudaraku. Di senen-senen di bose, target orang mlebu, saudaraku, waduh, saudaraku, puji Tuhan. Lalu besoknya dia bangun, bos aku minta uang lembur, karena aku lembur di rumah ya. WFH, work from home, saudaraku ya. Iya. Bekerja dengan mimpi. Ini Yakub mimpi lihat malaikat, turun naik, sibuk dia.
13. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Ini tidur alasnya batu. Tidur di bantalnya batu. Ya. Ada di tempat yang terbuka. Hotel bintang 1000, saudaraku. Lihat bintang, saudaraku. Bukan bintang 5 lagi. Ini di lapangan, saudaraku. Enggak ada hotel. Ini hotel bintang 1000, alasnya bantalnya batu. Ngimpinya indah. Malaikat Tuhan sibuk dan Tuhan berdiri di sampingnya 13. Dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saya potong 14, 15, yaitu janji berkat. 16, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, apa saudaraku? Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Baru pintu gerbangnya. Bapak ibu saudaraku, hadirat Tuhan membuat bumi yang rusak, membuat hati kita yang rusak, itu menjadi dipenuhi sorga. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Iya. Yakub sedang takut, Yakub sedang galau, Yakub sedang ingin mencari keamanan diri. Dia lari keluar dari rumah, saudaraku. Padahal dia bukan orang yang suka berburu. Esau ini suka berburu di padang. Ya, Alkitab berkata. Jadi tokoh Alkitab yang pernah ke Sumatera Barat itu Esau. Haleluya ya. Karena dia pulang dari padang. Nah, gitu saudaraku ya, ada ayatnya. Iya kan? Jadi ketika Isa akan memberkati kan, masak buruan, kamu berburu gitu, kamu masak cari binatang gitu, aku masak. Alkitab berkata ketika Esau pulang dari padang, nah berarti dia pernah ke Sumatera Barat, saudaraku. Ini guyon, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Takut Yakub gitu. Yang orang Padang itu Esau, saudaraku, karena dia bisa berburu, keluyuran. Dia cari binatang buas. Dia seorang yang tipe aventurir, saudaraku, begitu ya. Nah, jadi saudaranya Dora Explorer, saudaraku ya. Nah, gitu. Gitu. Jadi Bapak Ibu, Yakub ini anak rumahan. Yakub ini anak mama, anak rumahan. Dia sukanya masak, saudaraku. Jadi kalau ada pria-pria di sini yang suka masak, wah itu kayak Yakub ya, haleluya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya. Berbahagialah istri-istri yang suaminya suka masak. Haleluya. Pinter masak. Ya, puji Tuhan. Ya, Tuhan tahu istri nggak bisa masak. Haleluya. Jadi Yakub ini orang rumahan, tapi ketika dia melarikan diri, saudaraku, dia nggak ngerti itu perjalanan ke tempatnya Laban bagaimana. Tuhan datang. Jadi dalam takutmu, lari kepada Tuhan. Ya, dalam galaumu, masa depanku gimana ya, anak-anakku gimana, keluargaku gimana, larilah kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan hadir, maka Yakub berkata, Tuhan ada di tempat ini. Ketika warungmu sepi, jualanmu sepi, lari kepada Tuhan. Tuhan ada di sini. Ini tuh pintu gerbang surga. Tuhan turunkan tanggamu, malaikat surga naik turun memberkati usahaku, memberkati pekerjaanku. Malaikat Tuhan turun naik sibuk bawa berkat dari surga. Tuhan nyatakan. Gitu, ya. Ya, asal jangan nipu seperti Yakub, saudaraku, gitu kan. Oke, lanjut yang berikutnya. Mazmur 22. Lihat nih kegalauan Daud. Ayat 1 mulai ya. Untuk memimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar. Mazmur Daud. Jadi Daud ini paling sering nulis lagu tentang rusa, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan ya. Iya. Rusa menjadi topik lagunya Daud. Haleluya ya. Tetapi itu tuh menggambarkan hubungan kehausan kepada Tuhan. Ayat 2, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Ini kalau orang lagi teriak kayak gini pasti lagi galau. Pasti lagi banyak masalah, banyak problem. Aku berseru, kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan meninggalkan aku? Ayat 3. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal, nah kata padahal ini nggak tepat saudaraku. Ya, kata padahal ini terjemahan yang tidak tepat. Sebenarnya dalam bahasa yang asli adalah ini sebuah proklamasi Daud. Aku tahu engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi dalam terjemahan lain, Daud ketika dalam kegalauan tiba-tiba imannya bangkit. Loh, kenapa aku galau ya? Kenapa aku teriak-teriak nyalain Tuhan gak hadir? Kenapa aku gak tenang ya? Tuhan kan hadir ketika orang Israel itu memuji Tuhan. Tuhan itu kan bertahta. Jadi bersemayam itu bertahta. Bapak ibu saudaraku, raja kalau sedang bertahta, itu dia bisa lakukan apa saja. Raja kalau sedang duduk di atas tahta, dia bisa kasih keputusan. Hidup atau mati. Kalau raja itu sedang duduk di tahta, dia bisa kasih keadilan. Raja itu kalau sudah duduk di tahta, dia perintahkan pegawainya, hei, bebaskan dia, hei, berkati dia, hei, kembalikan haknya. Jadi, kalau saya pakai bahasa kreatif dari Denny Yoga, ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu duduk ngantor. Tuhan itu duduk di kursi direksinya. Dia memberi direction, dia memberikan arahan, dia memberikan penghiburan dan kekuatan. Dan itu dipahami Daud. Dia sebagai seorang raja ngerti kalau aku duduk di tahta, maka aku bisa melakukan apa saja. Aku bisa menitahkan apa saja. Semuanya bisa terjadi atas titahku kalau aku duduk di atas tahta. Kenapa aku galau? Aku kan punya Tuhan. Aku kan punya raja. Jadi saudaraku, Daud memahami kunci untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk mengalami surga dunia, yaitu puji-pujian, yaitu hadirat Tuhan. Bilang sama sebelah, jadilah pemuji dan penyembah. Bilang saudaraku, haleluya ya. Gak peduli suaranya fales saudaraku, gak masalah. Kalau untuk kalangan pribadi boleh, gak ada yang larang saudaraku. Memang kalau fales gak bisa jadi singer saudaraku, gak bisa jadi WL ya, karena GPD Karisma bukan tipe menerima orang yang menyumbangkan lagu saudaraku, enggak ya. Nanti lagunya benar-benar sumbang saudaraku, yang beliru, haleluya, puji Tuhan ya. Kita adalah gereja yang menerima persembahan pujian, bukan sumbangan lagu, enggak saudaraku ya. Coba kalau sumbangan lagu yang benar jadi sumbang, jadi beliru, jadi fales, oke. Jadi kalau suaramu fales enggak peduli saudaraku. Orang yang memuji Tuhan enggak hanya mereka yang bersuara bagus. Orang bisu pun bisa memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan hanya khusus orang yang bisa ngomong, gimana orang bisu memuji Tuhan? Apakah Tuhan gak dengar pujian orang bisu? Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Gitu kan? Nyanyian dari hati kita. Nyanyian dari jiwa kita. Haleluya. Yang mau jadi pemuji dan menyembah katakan amin saudaraku. Hadirat Tuhan adalah kunci kita ngalami surga ketika kita ada di dunia. Next yang berikutnya. Mazmur 27 ayat 2, masih Daud. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Weh, saya nggak tahu di zaman itu masih ada orang kanibal enggak. Tapi Daud menggambarkan penjahat-penjahat yang menyerang itu kanibal. Mau makan dagingnya. Cuma ini bahasa puisi kan, jadi kita nggak ngerti realitanya. Yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 4 itu lagu. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku,
menyaksikan kemurahan Tuhan. Ini lagu karangan guru saya, ya, almarhum. Satu hal telah aku minta, ketika penjahat menyerang aku, ketika penjahat mengancam akan memakan dagingku, semua lawanku dan musuhku, mereka yang akan tergelincir dan jatuh. Kenapa? Karena Daud ada di bait Tuhan seumur hidup. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku tidak takut bahaya. Sekalipun timbul peperangan, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Kenapa? Karena aku diam di rumah Tuhan seumur hidup. Itu saja yang aku minta Tuhan. Itu saja yang aku minta. Ya. Walaupun dia duduk di atas tahta, tapi saya percaya hatinya itu ada di bait Tuhan. Dia raja, gak mungkin dia di bait Tuhan seterusnya, seumur hidup, gak mungkin. Dia harus ada di istana. Kalau dia di bait Allah seumur hidup, gimana dia mimpin Israel? Gimana dia perang? Dia ada di medan peperangan, dia ada di kerajaan. Dia mengurus urusan-urusan politik, ekonomi, keuangan. Saudaraku, hubungan multilateral, bilateral, saudaraku. Dia pemimpin kerajaan besar. Tetapi dalam setiap aktivitasnya, dia selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dia selalu masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kenapa? Karena di sana dia menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Bilang sama sebelah, jadilah orang Kristen yang suka di hadirat Tuhan. Haleluya, ya. Jadilah anak Tuhan yang suka masuk di dalam hadirat Tuhan. Next. Yo. Habis ini kita nonton video. Ya. 6 menit. Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Jadi Yesus ngajak Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung yang tinggi, gunung biasa. Ya. Ini gunung biasa. Ini kalau ke Israel, ini gunung dipercaya ini gunung Horeb, saudaraku, ya. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Padahal gunung biasa. Apakah Petrus merasa bahagia karena dia lihat pemandangan yang indah? Biasa, Yesus naik gunung ngajak mereka, biasa. Faktanya itu gunung yang biasa. Tetapi kenapa tiba-tiba dia berkata, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Petrus ingin lama-lama di gunung itu. Kenapa? The presence of God. Petrus ingin lama-lama. Petrus ingin bikin kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kenapa? Karena bahagia. Nanti Bapak Ibu buka di rumah. Di pasal 16 sebelum ayat ini, Yesus ngomong begini. Menjadi pengikutku itu harus pikul salib, sangkal diri. Jadi di pasal 16 bagian terakhir, Yesus sedang ngomong pikul salib, sangkal diri. Bahkan sekalipun kamu harus menyerahkan nyawamu. Gak enak kan omongannya. Tapi rupanya salib, rupanya penderitaan, itu bisa kuat dijalani kalau ada hadirat Tuhan. Makanya kenapa Pak Denny agak kenceng kepada tim praise and worship, kepada tim pujian. Iya, kalau nggak ngangkat, kalau kita harus persiapan dengan baik, saya agak kenceng di situ. Iya, saya minta maaf karena semuanya untuk mengkondisikan ibadah ini supaya jemaat diberkati, supaya Tuhan berkenan atas puji-pujian kita, semuanya tertata baik, dan itu menjadi sebuah kesatuan. Orang bisa bingung dengar khotbah tapi diberkati lewat pujian. Gitu, ya. Orang nggak suka dengar khotbah panjang-panjang, terlalu jelimet, atau mungkin yang khotbah bingungi, tapi usahakan dapat berkat di pujian. Ada jemaat yang nggak terlalu suka lah pujian, yang penting khotbah. Ya sudah, dia dapat berkat di khotbah. Jadi ibadah harus jadi satu kesatuan. Merasa masih galau di pujian, khotbah juga nggak ngerti, terima doa berkat.
Makanya ketika doa berkat katakan amin. Haleluya. Saya tuh kemana-mana ada orang doa berkat, ibadah di mana-mana. Mau pendeta kecil, pendeta besar, pendeta desa, pendeta kota. Ketika dia mengucapkan berkat, saya berkata yes, aku terima. Haleluya. Jadi kalau mau diberkati, responi berkat. Simple saudaraku. Kita kadang-kadang suka diberkati, tapi kita nggak meresponi ucapan berkat. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Petrus berkata, kami bahagia. Walaupun Yesus baru saja ngomong tentang salib. Walaupun Yesus baru saja ngomong tentang menyangkal diri. Tapi dia bahagia, kenapa? Karena dia melihat penampakan sorgawi ketika Musa dan Elia turun. Ketika Musa dan Elia pribadi sorgawi itu turun bincang-bincang dengan Yesus. Tuhan, aku bahagia di sini. Kalau boleh, ku ingin tetap di sini. Menikmati bait-Mu, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mereka lihat wajah Yesus dan Petrus berkata, Tuhan, gak usah turun deh, di sini aja terus. Orang kalau udah ngalami pengalaman surgawi, dia gak cinta dunia, saudaraku ya. Dia gak cinta dunia, makanya kalau anak-anak kita kadar duniawinya. Kalau hidup kita kadar duniawinya tebel, maka mungkin kadar sorgawi kita tipis. Orang kalau udah ngalami sorga, ngalami hadirat Tuhan, dia nggak ingin yang lain, saudaraku ya. Yang lain itu menjadi pilihan yang kedua. Ya, mereka menjadi pilihan yang berikutnya. Oke, sekarang kita lihat video. Sebelum kita akhiri 2 halaman terakhir, nanti saya simpulkan. Ya, kita lihat video tentang Yohanes di Pulau Patmos. Oke. Hai Jesiers, kali ini Fakta Alkitab akan membahas tentang Pulau Patmos. Sebelumnya silakan di-subscribe dulu ya. Yohanes, dalam bahasa Yunani Ioannes, Tuhan adalah baik atau pemurah, adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus Kristus. Ia adalah putra dari Zebedeus, ibunya diyakini bernama Salome. Yohanes adalah saudara dari Rasul Yakobus yang juga termasuk ke-12 Rasul. Di dalam Injil, Yohanes dan Yakobus disebut Boanerges yang berarti anak-anak guru. Tradisi mempercayai dia adalah penulis dari beberapa buku dalam Alkitab, Injil Yohanes, 3 surat, yaitu surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan Wahyu kepada Yohanes. Yohanes digoreng di dalam bak minyak mendidih di Roma, tetapi karena Tuhan masih ingin memakai Yohanes lebih lanjut, maka keajaiban terjadi sehingga walaupun ia telah digoreng hidup-hidup, ia masih bisa hidup terus. Tetapi akhirnya ia dibuang dan diasingkan ke Pulau Patmos untuk kerja paksa di tambang batu bara. Pada saat ia berada di sana, ia mendapatkan wahyu dari Allah sehingga ia bisa menulis kitab Wahyu. Kemudian ia dibebaskan dan akhirnya kembali menjadi uskup di Edesa, sekarang di wilayah Turki. Ia adalah satu-satunya rasul yang mencapai usia lanjut dan meninggal dengan tenang. Nah Jesiers, sekarang kita akan membahas tentang sebuah fakta Alkitab, yaitu tentang Pulau Patmos. Buat kalian yang menginginkan kisah sejarah dari para rasul Tuhan Yesus, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya ya, karena kita akan membuat video tentang kisah mereka segera. Kaisar Roma yang merupakan saudara Titus bernama Domitian. Titus adalah seorang jenderal yang berbakat, putra dari Vespasian yang juga merupakan seorang yang hebat dalam perang. Titus adalah orang yang memimpin tentaranya dalam menghancurkan Yerusalem ketika ayahnya dipanggil untuk menjadi Kaisar Roma. Kaisar Domitian adalah seorang penguasa yang kejam dan haus darah. Dia adalah Kaisar Roma yang pertama yang memerintahkan seluruh taklukannya untuk menyebut dia sebagai Tuhan dan Allah kami. Dia adalah Kaisar Roma yang pertama kali membuat patung dirinya dan menempatkannya di seluruh tempat ibadah. Dan di dalam masa penganiayaan Domitian, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Patmos hanyalah salah satu tempat pembuangan dari banyak tempat pembuangan yang dimiliki oleh Domitian untuk orang-orang yang mendapat murkanya. Pulau Patmos terletak di lepas pantai barat Turki, kira-kira 80 km sebelah barat daya Efesus. Pulau kecil di Laut Aegea ini merupakan bagian dari prefektur Dodecanus atau gugusan pulau-pulau kecil Yunani. Dengan luas wilayahnya 34,6 km persegi dan populasi saat ini kurang lebih 3.000 jiwa.
Titik tertinggi dari pulau ini yaitu Prophitis Ilias dengan ketinggian 269 meter di atas permukaan laut. Pulau Patmos merupakan pulau vulkanik yang menyajikan pemandangan indah, sebagian besar berbatu dan banyak pohon-pohonan. Dan tentu saja Yohanes saat dibuang di Patmos tidak memakai belenggu tanpa penjaga ataupun dikurung dalam sebuah penjara. Dia memiliki akses yang bebas untuk menjelajahi seluruh pulau kecil itu. Tempat yang keras itu tempat yang sangat cocok bagi dia ketika dia melihat sebuah penglihatan yang mulia yang disebut Wahyu Yesus Kristus. Setelah wafatnya Yohanes, sekitar tahun 100 Masehi, beberapa basilika didirikan oleh orang Kristen di Pulau Patmos. Di antaranya, Grand Royal Basilica untuk menghormati Santo Yohanes dibangun sekitar 300-350 di lokasi Monastery of Saint John the Theologian atau Biara Santo Yohanes Sang Teolog berdiri saat ini. Sekitar abad ke-7 sampai ke-9, pulau ini diserang oleh orang Muslim di mana Grand Basilica dihancurkan. Pada abad ke-11, Kaisar Bizantin, Alexios I Komnenos, memberikan otoritas penuh kepada Reverend Father Christodoulos atas Pulau Patmos, termasuk izin mendirikan biara di pulau itu. Pembangunan biara dimulai pada tahun 1101. Penduduk berkembang dengan tambahan imigran dari Kekaisaran Bizantin yang lari setelah jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 dan imigran dari Pulau Kreta setelah jatuhnya Kandia pada tahun 1669. Pulau ini kemudian di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama bertahun-tahun, tetapi mendapatkan hak-hak istimewa, terutama berhubungan dengan perdagangan bebas pajak oleh biara yang disahkan dengan dokumen Kekaisaran Ottoman yang disimpan di perpustakaan. Pada tahun 1912, berkaitan dengan Perang Turki-Italia, pasukan Italia menduduki seluruh kepulauan Dodekanus termasuk Patmos. Italia tetap berkuasa sampai tahun 1943 ketika Nazi Jerman mengambil alih pulau ini. Pada tahun 1945, pasukan Jerman meninggalkan pulau ini dan Patmos berdiri sendiri sampai tahun 1948, ketika bersama seluruh kepulauan Dodekanus masuk ke dalam negara Yunani merdeka. Jika suatu saat nanti Jesiers wisata ke Pulau Patmos, pasti setuju bahwa Patmos yang paling utara dari kepulauan Dodekanus merupakan latar belakang yang ideal bagi buku Wahyu di Alkitab. Pegunungan vulkanis yang tinggi dan ngarai-ngarai curam berbatasan dengan perbukitan hijau yang rata dan padang rumput berbunga yang terpanggang teriknya matahari Laut Aegea. Patmos telah dianggap suci hampir sejak tibanya para pemukim pertama dari Asia Kecil sekitar 4.000 tahun yang lalu. Para penghuni yang mula-mula ini memilih daerah tertinggi kedua di pulau itu sebagai lokasi kuil penyembahan Artemis, sang dewi perburuan. Pulau ini pernah menikmati sedikit masa kejayaan pada akhir tahun 1800-an sewaktu beberapa warga negaranya menjadi pemilik salah satu armada perdagangan terkaya di Laut Tengah. Armada tersebut telah secara tak langsung menjadi penyebab sebuah invasi baru. Pada tahun 1970-an, beberapa orang kaya di dunia menyadari bahwa pulau yang pada dasarnya sudah terlupakan ini ternyata menyimpan keindahan serta murah harga tanah dan rumahnya. Mereka memugar banyak rumah-rumah mewah tua milik para saudagar laut tersebut, lalu diiringi pembangunan fasilitas pelabuhan yang baru, Patmos pun dicantumkan ke dalam peta wisata. Sejauh ini, Patmos masih luput dari serbuan wisatawan yang nyaris merusak pulau-pulau Yunani lainnya. Alasan utamanya adalah tidak adanya bandara dan keteguhan para biarawan agar sebagian besar pulau ini tetap merupakan tempat suci. Tempat ini terkenal karena disebut dalam kitab Wahyu di Alkitab Kristen yang ditulis Rasul Yohanes. Pendahuluan di kitab itu menyatakan bahwa ketika berada di pulau ini, Yohanes menerima dan mencatat wahyu dari Yesus Kristus. Karenanya, Patmos menjadi tempat ziarah bagi orang Kristen. Pengunjung dapat melihat gua tempat Yohanes menerima penglihatan atau wahyu, Cave of the Apocalypse atau Gua Wahyu, dan sejumlah biara di pulau ini yang didedikasikan kepada Rasul Yohanes. Demikian fakta Alkitab tentang Pulau Patmos. Oke, setelah kita jalan-jalan ke Yunani, mari kita akhiri. Oke, next yang berikutnya 2 halaman terakhir. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, namanya Pulau Pengasingan, pembuangan. Pasti pulau yang nggak enak. Sekarang jadi tempat wisata. Tapi di saat itu pulau di mana orang-orang dibuang. Saya percaya kaisar kalau marah nggak mungkin buang di pulau yang mewah, pulau yang bagus. Ya, di zaman Yohanes dibuang itu susah. Oke, Wahyu 1 ayat 9 dan seterusnya saya baca. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Stop dulu. Saudara sekutu dalam kesusahan. Jadi ini Yohanes posisinya lagi susah nih. Jangan dipikir karena dibuang lalu nggak dibelenggu tadi, dia bisa mengakses seluruh pulau itu.
Bukan berarti dia enak-enak. Dia posisinya buangan. Dia bilang susah. Jadi benar-benar susah. Saudara sekutu dalam kesusahan. Jadi dia bilang, yang susah gak cuma kalian. Dia lagi nulis surat kepada 7 jemaat di Asia Kecil kan. Yang susah bukan cuma kalian, aku juga susah di Pulau Patmos ini. Gitu kan. Dalam ketekunan kerajaan dibuang, ya, menantikan firman Allah. 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. 11. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ke-7 jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas dan seterusnya. Intinya Yohanes lagi susah, Yohanes lagi dibuang, dia sepi, dia menderita. Walaupun ada penduduk yang lain, ada tahanan yang lain, tapi tetap gak enak namanya pengasingan. Kerja paksa saudaraku. Tetapi Patmos yang mungkin seperti neraka pada saat itu menjadi tidak masalah buat Yohanes. Kenapa? Karena dia dapat wahyu dari Tuhan. Karena dia ngalami Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan. Pertanyaannya hari ini, adakah hidupmu seperti sedang ada di Pulau Patmos? Yang susah, yang gersang, yang kita sedang menderita. Kalau ada hadirat Tuhan, maka ada kekuatan untuk menghadapi itu. Jadi surga dunia itu terjadi ketika Tuhan menyatakan kehadirannya. Oke, pemain musik siap, ini kesimpulannya. Kesimpulan, 3 kesimpulan. Yang pertama, surga dunia artinya merasakan surga sejak kita di dunia. Bukan dengan cara ke narkoba, bukan dengan cara makan, bukan dengan menikmati, sekedar menikmati dan mengumbar nafsu seks kita. Bukan itu. Surga dunia artinya merasakan surga sejak kita di dunia dengan cara yang rohani, dengan cara yang benar. Yang kedua, surga dunia bukan soal kenikmatan jasmani yang sementara. Makan, saudaraku, healing, boleh healing, gak salah, tapi jangan itu jadi tujuan utama. Seks, saudaraku, narkoba, itu kenikmatan jasmani yang sementara. Dan yang ketiga, yuk kita baca sama-sama mengakhiri firman Tuhan. 1, 2, 3. Surga dunia dapat kita nikmati melalui kehadiran Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan sebelum kita perjamuan kudus. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini. Ini tak lain tempat yang kudus. 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 Pintu gerbang surga. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini. Dahsyatnya tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini. Tempat ini. Ini tak lain tempat yang kudus. Tempat yang kudus. Ini tak lain tempat yang kudus. Ini tak lain
yang kudus, ini tak lain tempat yang kudus, pintu gerbang surga. Pujian ini diambil dari cerita Yakub ketika dia melihat tangga di mana malaikat turun naik dari surga. Sementara hatinya galau, sementara hatinya kecewa, sementara hatinya takut, sementara hatinya bingung memikirkan masa depannya. Tuhan janji, aku memberikan tanah ini kepadamu. Aku akan memberkati engkau. Aku Tuhan yang sudah setia kepada Abraham, kakekmu. Aku Tuhan yang sudah setia kepada Ishak ayahmu. Aku juga Tuhan yang setia yang akan memberkati engkau. Ketika kita mengalami problema dalam hidup kita, hati kita rusak. Segala sesuatu kelihatan rusak di dunia kita ini. Mari masuk hadirat Tuhan. Karena surga itu indah, surga itu sempurna. Dan surga kita bisa akses sewaktu-waktu. Di bumi seperti di surga kata Yesus. Ini kerinduannya, ini keinginannya. Supaya setiap anak-anak yang alami surga sejak sekarang ini, supaya engkau ngerti surga itu benar, surga itu nyata, surga itu ada. Jangan tunggu nanti, pagi hari ini, ketika engkau sedang punya persoalan, mari masuk pintu gerbang surga. Ketika Tuhan ada di tempat ini, sesungguhnya Tuhan hadir di sini. Sesungguhnya Tuhan hadir di sini, dahsyatnya tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, dahsyatnya tempat ini, tempat ini. Di hati saya untuk mengatakan beberapa pernikahan sedang bergumul, beberapa pernikahan sedang terombang-ambing, beberapa pernikahan sedang ada di ujung tanduk. Engkau seperti gak menikmati hubungan pernikahanmu dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Ada trouble, ada kesalahpahaman yang berlarut-larut dalam keluargamu. Kalau Tuhan hadir, maka engkau bisa berkata, di pernikahan di mana hatiku terluka ini Tuhan, Engkau ada di sini. Ini adalah pintu gerbang sorga. Mari undang Yesus dalam pernikahanmu. Mari undang Yesus di keluargamu, di rumahmu. Tuhan taruh di hati saya mengatakan bahwa di tempat pekerjaanmu yang tidak menjanjikan, di tempat pekerjaanmu yang sedang terombang-ambing, di tempat bisnismu yang sedang penuh ketidakpastian, ketika Yesus hadir, engkau bisa berkata, Tuhan, di tempat yang kering ini, di tempat yang sepi dan gersang ini, karena engkau hadir, maka tempat ini adalah pintu gerbang sorga. Hadirat Tuhan membuat dunia yang kacau dan hancur ini menjadi sorga. Mari sama-sama nyanyikan, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, dahsyatnya tempat ini, tempat ini. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, dahsyatnya tempat ini. Pernikahanmu tempat yang kudus Tuhan.
sebab Engkau hadir, sebab Engkau ada. Ini tak lain tempat yang kudus. Haleluya. Ini tak lain tempat yang kudus. Keluargaku, pekerjaanku, bisnisku, sekolahku. Haleluya. Pintu gerbang surga, pintu gerbang surga, kami sembahkan. Surga dunia, surga dunia. Karisma Family, Karisma Family, it's your place, Lord. It's your place. The throne of God, the throne of God, the throne of God is here. Tatamu Tuhan, tatamu terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saya undang pelayan perjamuan maju ke depan. Pesan Tuhan untuk orang-orang tua. Mungkin engkau mulai merasakan kesehatanmu berantakan, staminamu hancur. Engkau menjadi seperti tidak berdaya seperti pada masa muda. Mari masuk hadirat Tuhan. Ketika engkau masuk hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Ketika engkau masuk hadirat Tuhan engkau merasa seperti nggak sakit lagi. Engkau akan mendapatkan penghiburan dan kekuatan. Engkau yang sedang sakit masuk hadirat Tuhan, maka akan ada pemulihan. Rohmu nggak pernah sakit. Rohmu dijaga, dipelihara Tuhan. Orang tua, terima hadirat Tuhan. Sesungguhnya Tuhan ada di sini. Dahsyatnya tempat ini. Yes Lord, sesungguhnya Tuhan ada di sini. Asal ada Tuhan, gelombang pun ditenangkan. Tempat ini
talai tempat yang kudus. Ini talai tempat yang kudus. Ini talai tempat yang kudus. Ini talai tempat yang kudus. Pintu gerbang sorga. Kita akan berdoa buat masuk perjamuan kudus. Nanti sambil cawan dan roti dibagikan, Bu Feba akan berbicara. Saya nggak konfirmasi, Tuhan taruh di hati saya untuk panggil Bu Feba menyampaikan sesuatu. Saya tahu ada perkataan-perkataan Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan, kami mau masuk perjamuan kudus, anggur dan roti akan dibagikan. Tubuh dan darah-Mu akan kami nikmati. Sementara roti dan anggur dibagikan, kami akan mendapatkan penguatan dari Ibu Gembala. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan bagikan. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku, remaja, bahkan sampai kepada anak-anak yang masih kecil. Yang namanya hadirat Tuhan itu diperuntukkan buat engkau yang percaya kepada Yesus. Siapapun itu. Hadirat Tuhan itu bukan hanya milik gembala, bukan hanya milik para pendeta, bukan hanya milik para pelayan-pelayan Tuhan. Amen. Setiap engkau, siapapun, diberi hak yang sama, diberi kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dengan cara apa? Dengan penuh hormat engkau menyembah Dia. Dengan penuh hormat engkau memuji Dia. Dengan fokus dan serius engkau dengar firman Tuhan. Di situ engkau akan mendapatkan hadirat Allah. Kau tangkap itu. Di hadirat Allah engkau akan dapatkan kekuatan saat engkau lemah. Di hadirat Allah engkau akan dapatkan arahan dan hikmat saat engkau membutuhkan itu. Di hadirat Allah engkau akan dapatkan penghiburan. Ada berkali-kali dalam pengalaman kami sebagai gembala sidang, kami harus jujur katakan, berkali-kali kami berlutut tersungkur karena kami tidak mampu. Saya harus katakan jujur, membawa masalah-masalah setiap keluarga-keluarga jemaat, pribadi demi pribadi. Bisa jadi kami tidak datang kepada saudara secara pribadi, tapi dalam roh kami menanggap ada sesuatu yang harus kami kerjakan dan kami tidak mampu. Saat seperti itu, lutut kami bertelut dan kami cuma bisa angkat hati dan angkat tangan kepada Tuhan. Kami bilang, Tuhan, kami tidak mampu. Tuhan, kami lelah. Tuhan, kami tidak sanggup. Kami butuh arahan-Mu. Kami butuh kekuatan-Mu. Saat kami bangkit berdiri, selesai. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan hikmat. Seperti ada sebuah kekuatan baru yang sebelumnya kami tidak dapatkan. Itu kami terima ketika di hadirat Tuhan. Biasakan diri lari ke hadirat Tuhan. Caranya apa? Hatimu berpaut dengan Tuhan. Tidak peduli engkau punya masalah, tidak peduli engkau hadapi tekanan, atau mungkin engkau sedang sukses, semuanya lancar-lancar saja, keluarga baik-baik saja. Hadirat Allah tetap yang utama, tempat terbaik yang Bapamu dan Bapakku sediakan setiap waktu. Amin, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Yang belum dapat boleh tetap duduk supaya bisa dilayani. Yang sudah dapat saja boleh berdiri, saudaraku. Yang masih belum mendapatkan boleh tetap duduk. Mari kita sembah Tuhan, mengucap syukur. Tuhan hadirlah. Tuhan mari hadirlah. Tuhan mari hadirlah. Tuhan mari hadirlah. Bahkan seorang janin yang ada di dalam kandungan, dia bisa bergejolak karena Roh Kudus.
seorang janin dalam kandungan, kata Alkitab, dia bisa meresponi kehadiran Roh Kudus. Hadirat Tuhan pun bisa dialami seorang janin di dalam kandungan. Bahkan ketika dia belum lahir sempurna, rohnya sudah bergejolak, rohnya sudah bekerja, rohnya sudah aktif. Hadirat Tuhan bagi semua, hadirat Tuhan buat setiap kita, orang tua, anak-anak, mari masuk hadirat Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, seumur hidupku. Diam di bait-Mu, menikmati kehadiran-Mu, menikmati lawatan-Mu, menikmati kemuliaan-Mu. Haleluya. Ini tak lain tempat yang kudus. 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 Pintu gerbang surga. Mari angkat roti tubuh Kristus di tangan kanan kita. Terima kasih buat tempat yang kudus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat pengharapan. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pemulihan. Sebab pada malam sebelum dia diserahkan, ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Jemaat saja sembah dan puji. Haleluya. Ini bait-Mu Tuhan. Ini tubuh-Mu. Ini gereja-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta.
mengambil cawan anggur, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Dalam nama Yesus mari kita minum sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mau pulang. Biarkan hadirat-Mu tidak berhenti di ruangan ini. Kami mau pulang. Biarkan hadirat-Mu ada di rumah tangga umat-umat-Mu. Hadirat-Mu ada di tempat kerja. Ada di tempat bisnis umat-umat-Mu. Ada di sekolah anak-anak kami. Hadirat-Mu ada di kamar kami. Hadirat-Mu ada di sepanjang kami dalam perjalanan. Hadirat Tuhan menutup bungkus hidup kami. Setiap waktu, biarkan sorga terus dapat kami nikmati dalam segala keadaan. Dan sekarang pulanglah ke rumah masing-masing. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus, memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja. Terimalah perlindungan yang sempurna, terimalah keberhasilan yang maksimal, terimalah keberuntungan yang ajaib. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati semuanya.